Hebohnya pengakuan manajer Rizky Bilar soal pemilihan tanggal cantik pernikahan Lesti dan Bilar yang bertepatan dengan momen istimewa mereka. Lantas, apa alasan Lesti dan Bilar memilih tanggal cantik untuk rangkaian pernikahan mereka? Benarkah Bilar dan Lesti mendapat intervensi dari pihak lain saat menentukan tanggal cantik tersebut? Mengungkap rasa sedih dan juga kecewa usai mengumumkan tanggal pernikahan, Lesti dan Bilar juga menyingkap hal lain yang lebih mengejutkan setelah pengumuman tersebut. Lantas, apa yang membuat Lesti dan Bilar kecewa dan juga sedih? Seperti apa pakar ekspresi membaca wajah Lesti dan Bilar terkait video pengumuman nikah mereka? Mendekati hari bahagia pernikahan Lesti dan Bilar, manajer Bilar juga mengungkap terkait rencana dan langkah Bilar yang belum terungkap di balik impian Bilar untuk menikah muda hingga menemukan jodohnya pada Lesti. Seperti apa langkah Bilar untuk mendekati Lesti sejak awalnya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Tersingkap sudah alasan dibalik keputusan Lesti dan Bilar untuk memilih tanggal cantik dalam rangkaian pernikahan mereka. Dari manajer Bilar juga mengungkap bahwa sudah menjadi keputusan Lesti dan Bilar untuk tidak diintervensi dari pihak lain, termasuk dari pihaknya. Nah, kita tahu tanggalnya lah kan, kita biar kasih tahu dia kalau ada pemilihan tanggal ya pemilihan tanggal mereka berdua. Mereka lah dari Iya, kalau pemilihan tanggal kan manajemen, dan kan manajemen beberapa saudaranya pun nggak ada hak untuk memilih kan, karena kan itu harinya dia. Jadi hari dia milih, selebihnya bukan urusan kita. Karena maksudnya kayak paling dia nentuin kayak Der kalau sampai gini kan mereka ngitung. Tapi ketika mereka udah ngitung Der ini ya tanggal dah, ya udah tinggal kita ngecek. Makanya sampai detik ini gue nggak berani ngomong apapun masalah tanggal kan, karena itu bukan hak gue, karena gue juga nggak mau kalau kehidupan pribadi gue diusik orang. Pemilihan tanggal-tanggal tersebut dibuat Lesti dan Bilar karena bertepatan dengan momen-momen spesial mereka. Dimulai dari tanggal 12 Juli, yaitu acara lepas bujang Bilar, dilanjutkan dengan dinner romantis yang bertepatan dengan ulang tahun Bilar yang ke-26. Lalu, resepsi pernikahan tanggal 24 Juli yang merupakan ulang tahun pertama Leslar Lovers dan setahun bertemunya Lesti dan Bilar. Hingga resepsi pernikahan kedua di Medan pada tanggal 5 Agustus bertepatan dengan ulang tahun Lesti ke-22. Rangkaian acara insya Allah akan mulai dilaksanakan mulai tanggal 21 sampai dengan 24 Juli. Di mana tanggal 21 adalah pengajian siraman GD, 23 adalah insya Allah akan, 24 adalah resepsi. Pas momen-momen spesial. Yang pertama tadi rencana partinya kakak di pas hari ulang tahunnya kakak, 12 Juli 2021. Pas resepsi di Medan itu momen spesial untuk Dede juga, karena pas itu tanggal 5 Agustus lahirnya Dede. Iya, betul. Itu mungkin lihat aja nanti. Acaranya pasti banget, bahagia, itu yang kita tunggu selama ini. 11 bulan lah ya kita nunggu akhirnya tanggal 22 akhirnya juga, terus belum juga lucu banget. Momen 1 tahun kakak dan dede dipertemukan, termasuk hari bersejarah mereka berdua. Gimana perasaan kalian? Ini senang banget, dan ini tuh bisa dibilang hal yang bersejarah akan jadi 2 hal bersejarah. Pertama, hari pertemuannya mereka, dan yang kedua hari bahagia mereka. Dan nanti insya Allah di
melangkah terus tuh. Habis itu udah selesai, tinggal memulai, enggak maksudnya tinggal memulai kehidupan yang sesungguhnya. Kalau lebih haru lagi kita punya anak, omongan. Oh iya sih, nggak maksudnya untuk saat ini. Nanti ya. Gitu. Terungkap sudah rangkaian tanggal penting menuju hari pernikahan Lesti dan Bilar di mana bertepatan dengan momen-momen spesial mereka. Lantas, apa yang membuat mereka belum siap untuk mengumumkannya, bahkan merasa kecewa? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Assalamualaikum pemirsa, saya Lesti. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Wajib nonton ya teman-teman. Terungkap sudah alasan Lesti dan Bilar untuk memilih tanggal cantik di balik rangkaian hari pernikahan mereka dan disusul dengan pengumuman tanggal-tanggal inti tersebut. Mulai dari siraman dan juga pengajian pada tanggal 21 Juli, akad nikah tanggal 23 Juli, dan juga resepsi tanggal 24 Juli. Yang menarik adalah pada resepsi tanggal 24 Juli nanti ternyata bertepatan dengan ulang tahun pertama Leslar Lovers dan perayaan 1 tahun bertemunya Lesti dan Bilar. Tetapi hal mengejutkan kemudian terungkap dari curahan hati Lesti dan Bilar yang menyebutkan jika keduanya belum siap untuk mengumumkan tanggal-tanggal tersebut hingga merasa kecewa dan juga sedih. Pasalnya, sejak awal mereka berniat untuk mengumumkan tanggal pernikahan saat akan mendekati hari H dan sengaja merahasiakannya dari keluarga. Jadi reaksi kita kemana adalah reaksi spontan ketika kita ngerasa bahwa kayaknya nggak hari ini deh gitu diumumkan. Ternyata tiba-tiba tanpa kesepakatan dulu, tanpa sepengetahuan kita. Kita sendiri dikasih surprise. Iya, kita sendiri kasih surprise. Kasih kejutan. Jadi ya begitulah. Yang lamaran sih kita seneng banget kan gitu. Iya. Begitu excited dengan konsepnya, Masya Allah gitu. Ya kembali lagi karena kita saat itu ngerasa siap, ngerasa oke, ngerasa ya udahlah ini saat yang pas nih untuk membagikan tanggal bahagia kita kapan gitu. Tapi mudah-mudahan sekarang juga maksudnya banyak doa yang baik lah. Sebenarnya lebih ke itu sih yang bikin dari sedih orang tua, keluarga. Orang tua, keluarga aja kita jaga. Maksudnya yang seharusnya mereka itu taunya dari kita langsung gitu. Tapi jadi tahu dari, ya bisa dibilang melewati apa ya? Terus kita ngelangkain ya. Gitu. Tapi ya mudah-mudahan Dede sih Insya Allah punya keluarga yang baik gitu. Maksudnya punya keluarga baru yang baik juga. Punya orang tua yang baik juga di mana mereka selalu mengerti apa yang kita lakukan. Alhamdulillah. Gimana ya? Kecewa sih ya. Gimana? Manusiawi mungkin bisa dibilang seperti itu ya. Tapi lebih ke kita udah menyiapkan sesuatu, kita udah menjaga sesuatu yang besar. Kita pengen ngasih kabar ini tuh benar-benar di saat hati kita juga lagi tenang, hati kita yang siap dua-duanya lah gitu. Kayak contohnya kemarin pada saat kita mengumumkan tanggal lamaran, kita aja senang gitu. Gitu, Masya Allah, karena mau udah waktunya gitu kita ngasih tahu gitu. Iya, berarti kembali walaupun lagi mungkin ya kembali lagi karena kita ngerasa mungkin belum saatnya gitu ya. Mungkin bisa dibilang gitu. Sedih aja sih, lebih ke aduh sayang banget ya gitu. Sebenarnya nggak apa-apa, cuman buat Dede pribadi alangkah apa ya, lebih enak, lebih tenang, lebih baik gitu mungkin kalau pada saat kita sama-sama siap dengan kondisi yang kita juga kebawa excited pasti. Mau siapa sih yang ketika kita ngerasa momennya pas ya. Tapi kan itu kacamata kita. Itu menurut Dede sama kakak gitu. Tapi ya itu mah memang nggak kembali lagi ini industri. Lesti dan Bilar juga mengaku kecewa bahkan sedih setelah mengumumkan tanggal pernikahan. Ditelisik oleh pakar ekspresi dengan membaca raut wajah mereka. Benarkah pakar ekspresi juga melihat ada guratan kekesalan di wajah Lesti dan Bilar saat mengumumkan
tanggal pernikahan mereka. Dari video yang disampaikan di sini tentang Lesti dan Bilar, kita bisa lihat bahwa bagaimana mereka menyampaikan ini ketika mereka menginformasikan. Mereka berdua membacakan di sini, lihat ekspresi wajahnya Bilar, Mas Bilar, kemudian Mbak Lesti sini, karena mereka memang berdua membacakannya, maka ya lihat dari wajahnya, dua-duanya menunjukkan bahagia. Ada sudut dari mulutnya, terus kemudian matanya itu juga menyampaikan, menggambarkan bahwa dia dalam kondisi yang cukup happy di situ, ya, happy, terus ya, nah senyumnya masih lepas gitu ya. Terus kemudian juga bagaimana mereka menyampaikan itu dalam bentuk kebahagiaan satu proses ya, dan bagaimana dia memandang Mas Bilar melihat pastinya, dan bagaimana meresponnya. Itu yang terjadi di video yang pertama itu. Sementara di video yang kedua, kalau kita lihat bagaimana mereka meresponnya, ya, ada video. Nah, di sini di video yang dia berdua menyampaikan tanpa teks ini, ya, nah, wajahnya si Mas Bilar dalam hal ini memang belum memperlihatkan, atau dia lebih cenderung lebih netral, atau bahkan cenderung tidak dalam posisi yang cukup nyaman untuk mendengarkan penjelasannya. Itu yang terjadi ya. Terus kemudian senyumnya tidak selebar ya, tidak selebar ketika, dan cenderung dia akan lebih menarik. Itu agak berbeda dibandingkan dengan video yang sebelumnya, bagaimana dia ini face-nya lebih cheer up, terus kemudian matanya juga lebih cheer up. Nah, Mbak Lesti sendiri di sini juga senyumnya lebih ditahan, bukan yang terbuka. Nah, perilaku atau hal apa yang mau disampaikan di sini ya perlu diklarifikasi dan diverifikasi lebih lanjut kalau mau tahu kenapa mereka menunjukkan perilaku seperti ini. Lesti dan Bilar mengaku belum siap untuk mengumumkan tanggal pernikahan. Mereka pun mengaku kecewa. Lantas seperti apa pengakuan manajer Bilar soal rencana Bilar untuk menikah muda yang tinggal menghitung hari akan terwujud? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Buat pemirsa jangan lupa tonton terus Intens Investigasi, lupa subscribe juga channelnya Intens Investigasi. Setelah terungkapnya kekecewaan Lesti dan Bilar yang belum siap mengumumkan tanggal pernikahan, Dery, sang manajer juga mengungkap, rupanya Bilar memang berniat menikah muda sejak lama. Dan di mata Dery, pilihan Bilar untuk menikah muda tak lazim di kalangan anak muda Indonesia. Apalagi langkah yang dilewati Bilar terbilang gentleman, di mana dengan berani ia mendatangi orang tua Lesti setelah seminggu kenal. Lalu, seminggu kemudian memboyong orang tuanya untuk menemui keluarga Lesti. Nikah muda itu gimana sih Kak, tanggapan dari dan impian Kakak dia. Itu impian dia. Jarang loh anak muda berani untuk menikahi wanita tanpa dipacarin. Itu 1000 banding 1. Seminggu kenal langsung samperin orang tua, seminggu kenal langsung bawa orang tua, itu 1000 banding 1. Dan dibalik itu semua, itu bumerang lagi jatuh batu dia. Netizen cibiran, katain dia segala macam, biarin aja. Tapi sekarang lihat apa? Bukan ditunjukkan ya, cuma lebih kayak inilah hidup. Orang bisa bilang A, B, C sampai dia sakit hati, sampai dia nangis, sampai dia apa, dan terbuktilah jalan Allah. Mereka tidak pacaran, mereka sekarang ngikutin syariah agama segala macam, buat jalan itu. Ya. Alhamdulillah mereka bahagia. Karena kan hidup nggak dari omongan orang. Sebenarnya tujuan saya sekarang adalah saya bisa berkeluarga, bisa nikah muda. Kebetulan saya pengen nikah muda. Ya karena saya berpikir
nikah itu ibadah ya. Nikah itu ibadah di mana saya bisa beribadah bareng-bareng, bisa saling belajar bareng-bareng dengan calon istri nantinya, dan juga yang pasti ngurangin dosa pastinya kan, ngurangin dosa pastinya gitu. Karena ketika kita menikah, kita ketika melakukan sesuatu hal buruk, pasti kita akan berpikir bahwa gue ada berkeluarga gitu, gue punya istri segala macam gitu. Ini bukannya akhir dari perjalanan, justru ini awal dari perjalanan yang akan kami tempuh. Akan menghadapi banyak hal, kerikil, babatuan, lika-liku segala macam. Tinggal bagaimana kami bersama-sama meneruskan perjalanan kami tanpa batas waktu. Seperti halnya Bilar yang ingin menikah muda sejak lama, demikian juga dengan Lesti yang sudah sejak lama mengimpikan untuk menikah muda. Karena itu, pihak keluarga juga menilai bahwa berjodohnya Bilar dengan Lesti sudah menjadi takdir. Jika tidak ada aral melintang, rencana keduanya untuk menikah di tanggal 23 Juli adalah momen di mana Bilar sudah berusia 26 tahun dan Lesti menjelang usia 22 tahun. Itu artinya Lesti yang mengimpikan untuk menikah muda maksimal di usia 24 tahun justru terkabul lebih cepat dari targetnya. Sedangkan Bilar, mimpi untuk menikah mudanya juga terwujud di usianya 26 tahun. Nikah muda, ya kalau jodohnya dikasihnya cepat, alhamdulillah. Tapi kalau enggak ya Dede mah diserahin aja semuanya. Tapi target mah ya ditargetin, kalau buat diri sendiri mah pasti ada. Cuman kalau buat Dede tuh nggak mau terlalu ngoyo yang balance aja sih gitu. Dibilang nggak mau juga ya Dede mau kalau udah ada jodohnya mah gitu. Maksimal 24 lah, 25, 24 itu maksimal ya, berarti minimalnya sekitar 23-an gitu. Kamu, Tuhan sebenarnya lagi mempersiapkan jodoh yang lebih baik buat kamu. Amin, amin. Dan termasuk juga saya. Berjodoh pun sama Dede Lesti pun nggak nyangka juga dia bisa berjodoh dengan penyanyi dangdut ya. Itu nggak nyangka sih. Nah itu namanya takdir ya, takdir ya kan. Seperti judul di Indonesia kan pernah takdir kan. Kita kan nggak tahu takdir kita berjodoh dengan siapa gitu kan, nggak tahu kan. Nah mungkin takdir Bilar sama penyanyi dangdut, nah itu. Saya nggak nyangka gitu. Impiannya terwujud. Sebentar lagi saya bakal menjadi seorang suami. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.